Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Beberapa waktu lalu saya telah menjelaskan bagaimana caranya membuat modul ajar berkualitas secara sekejap menggunakan AI atau kecerdasan buatan. Di video tersebut saya membahas secara detail tahapan pemanfaatan AI serta penyusunan instruksi atau prompt yang perlu kita gunakan agar modul ajar yang dihasilkan benar-benar berkualitas. Dengan menyalin langkah-langkah tersebut, kita dapat menghasilkan berbagai modul ajar di berbagai mata pelajaran hanya dengan sekali klik dan dalam kurun waktu kurang dari 1 menit. Di video yang lain, saya juga telah membahas tool AI khusus yang dapat digunakan untuk membuat file PPT presentasi yang menarik. Sama, hanya dengan sekali klik dan kurang dari beberapa menit, PowerPoint kita langsung jadi sesuai dengan materi yang ingin kita presentasikan. Link-link video tersebut akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah atau di samping video ini. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat berbagai macam pertanyaan atau berbagai tipe soal secara otomatis dan sekejap. Dengan AI tersebut kita akan mudah menyiapkan kuis ataupun ujian berdasarkan materi yang kita miliki. Langsung saja kita bahas bagaimana caranya memanfaatkan AI tersebut. Oke, kita buka browser terlebih dahulu ya. Misalkan saya adalah guru biologi SMA. Dan misalkan ya saya belum punya materi, maka saya cari materi di Google dahulu. Bagi Anda yang sudah punya materi tersebut nanti bisa langsung digunakan. Nanti langsung diunggah ke kecerdasan buatan atau AI tersebut, nanti akan langsung muncul berbagai macam tipe soal, pilihan ganda, esai dan sebagainya dari materi yang sudah disiapkan. Oke, misalkan saya ingin mengajarkan evolusi, maka saya cari materi evolusi, lalu kita download yang dari kementerian ini saja ya, pembelajaran 10 evolusi dari modul belajar mandiri ini. Dan ini lengkap ya, ada kompetensi, indikator, uraian materi, dan seterusnya. Kita lihat ada sekian halaman ya, lengkap sekali. Kita lihat sampai halaman terakhir. Nah, di halaman terakhir belum ada pertanyaan ya, maka kita bisa membuat pertanyaan menggunakan AI. Ini kita download terlebih dahulu. Nah, setelah kita download, maka kita akses AI yang akan kita gunakan di video kali ini, yaitu ChatGPT, chatgpt.com. Nah, bagi Anda yang belum bisa melakukan registrasi ke ChatGPT, saya telah membahasnya ya di video saya sebelumnya di channel Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Nanti silakan dicari sendiri ketika saya membahas modul ajar. Nah, ini ya, masih ada historinya ya ketika kita membuat modul ajar bersama-sama menggunakan ChatGPT. Oke, lalu bagaimana? Kembali lagi kita ingin membuat pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan dari materi yang sudah kita siapkan tadi, kita bisa melihat di sini ada gambar seperti klip di ChatGPT. Ini bisa kita klik. Kemudian kita cari materi yang sudah kita siapkan tadi. Tadi saya download ya, sehingga ada di folder download dan ini materinya. Kemudian di sini bisa langsung kita tuliskan apa yang ingin kita lakukan menggunakan materi ini. Tadi kita ingin membuat pertanyaan, maka bisa langsung kita tuliskan seperti ini. Tolong buatkan 5 pertanyaan pilihan ganda beserta kunci jawabannya berdasarkan materi yang dibahas di dokumen PDF tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba buat pilihan ganda terlebih dahulu. Dan kurang dari 5 detik dia langsung membuatkan beberapa pertanyaan pilihan ganda beserta kunci jawabannya. Ya, kita lihat di sini sangat cepat dan insya Allah juga sangat bagus pertanyaannya serta sesuai dengan materi yang tadi sudah kita unggah. Ini ya, misalkan siapa saja yang merupakan arsitek utama dari sintesis modern dalam teori evolusi? Apa yang dimaksud dengan evolusi menurut sintesis modern? Menurut teori evolusi, apa yang terjadi pada spesies yang gagal beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, ini semua berkaitan dengan materi evolusi yang dibahas di modul ini tadi. Nah, kemudian misalkan kita tidak ingin pilihan ganda, karena kalau kita belajar kurikulum dan pedagogi ya, pilihan ganda itu ya kurang baik untuk mengakses keterampilan berpikir. Kita ingin membuat soal dalam bentuk lain, maka kita bisa perintahkan dia, tolong buatkan soal esai, misalkan 5 juga ya, 5 soal esai berdasarkan materi tersebut.
jangan lupa sampaikan kunci jawabannya juga. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba soal esai. Dan langsung lagi-lagi kurang dari 5 detik dia langsung membuatkan soal esainya. Sebutkan dan jelaskan, kemudian jelaskan pengertian evolusi, apa kontribusi utama Carolus Linnaeus dan sebagainya. Nah, ini ya, bisa membuatkan soal esai. Tapi ini sementara soal esainya masih C1 sampai C3 ya sepertinya ya. Lower order thinking skill atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Nanti akan kita coba apakah dia bisa membuatkan soal dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, sebelum itu kita coba membuat tipe soal yang lain, misalkan menjodohkan. Sekarang tolong buatkan beberapa soal tipe menjodohkan berdasarkan materi tersebut. Kita coba lihat juga apakah dia juga bisa, karena membuat soal menjodohkan itu cukup rumit juga. Dan ternyata dia bisa. Dia membuat 2 kolom ya, kolom A di sini ada beberapa istilah, kolom B ada beberapa pernyataan. Nah, kemudian nanti jodohkan pernyataan yang ada di kolom A dengan jawaban yang tepat di kolom B. Tinggal kita copy saja nanti ke Word kita ya. Di sini ada copy ya. Kemudian nanti kita bisa buka Word kita. Begitu juga tadi pilihan ganda maupun esai tinggal kita copy juga bisa. Paste di sini. Nanti tinggal kita tata saja, kita bentuk kotak-kotak dan sebagainya. Sekarang kita buat tipe soal yang lain yang lebih menarik misalkan ya, yang lebih susah. Apakah dia juga masih bisa melakukannya? Sekarang tolong buatkan soal dalam bentuk teka-teki silang. Ya, teka-teki silang serta buatkan grid atau bagan teka-teki silangnya juga. Kemudian jangan lupa ya sampaikan soal yang Anda buat berdasarkan materi di PDF tadi. Nah, misalkan seperti ini. Kita coba apakah dia juga bisa? Dan ternyata di sini dia juga langsung membuatkan ya. Di sini petunjuk teka-teki silang mendatar. Nomor 1, ahli biologi yang berkontribusi pada sintesis modern. Yang menurun. 2, perjuangan untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang memiliki sumber daya terbatas. Sehingga ini bisa kita gunakan ya untuk kuis atau untuk membuat soal yang lebih menarik. Nah, ini gambaran gridnya. Nanti tinggal kita salin saja ya. Kemudian ini kunci jawabannya dan ini grid kosongnya. Nanti bisa kita ubah menjadi kotak-kotak. Nah, ini ya lengkap sekali. Bahkan kita nanti bisa membuat soal soal benar salah dan soal pilihan ganda kompleks. Coba ya, tolong buatkan soal pilihan ganda kompleks. Ganda kompleks dari materi tadi. Apakah dia juga masih bisa? Soal pilihan ganda kompleks. Nah, dia langsung buatkan. Ini ya. Oke, sudah dia buatkan. Ini pilihan ganda kompleks menurut dia. Misalkan kita punya kriteria lain ya, pilihan ganda kompleks yang lain, nanti bisa kita tuliskan apa kriteria yang kita inginkan dari pilihan ganda kompleks tersebut. Misalkan jawaban dari nomor 1 akan berkaitan dengan nomor 2 dan seterusnya begitu. Nanti bisa kita masukkan saja instruksinya di sini. Oke, dan terakhir coba ya kalau soalnya HOTS. Oke, ya. Oke, sebelum membuat soal HOTS, kita coba sekarang kalau misalkan ya kita dosen atau kita guru dan kita soal atau materi yang kita dapatkan ternyata bahasa Inggris, misalkan seperti ini. Apakah bisa dia membuatkan pertanyaan dari materi bahasa Inggris tetapi pertanyaannya bahasa Indonesia? Ya, ini misalkan ya tentang imunoterapi. Kita punya materinya hanya bahasa Inggris atau e-book kita berbahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Kita coba ya, kita unggah. Nah, ini ya understanding immunotherapy yang di sini. Nah, sekarang kita coba buatkan perintah. Sekarang tolong buatkan 5 soal pilihan ganda beserta kuncinya dan 5 soal esai beserta kuncinya berdasarkan materi di PDF kali ini. Tuliskan soal dan jawaban Anda menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba materi berbahasa Inggris, kita minta dia membuat dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata bisa juga. Ya, ini ada pilihan gandanya, ada kunci jawabannya. Sehingga kita tidak perlu susah-susah memahami isi ini atau kita tidak perlu menerjemahkannya dan kita tidak perlu membuat soal dengan waktu yang cukup banyak. Kita gunakan ChatGPT bisa menjadi alternatif kita kalau kita ingin membuat soal kuis, soal ujian dengan cepat. Nah,
Sekarang kita coba ya, kita coba soal HOTS dengan gabungan dua materi tadi. Apakah dia bisa? Ada beberapa PDF, langsung kita minta membuat komposisi pertanyaan dari dua materi yang berbeda. Sekarang tolong buatkan masing-masing dua soal esai jawaban terbuka dan bersifat HOTS ya, higher order thinking skills dari dua materi tadi, yaitu evolusi dan imunoterapi dalam bahasa Indonesia. Karena HOTS, maka level kognitif yang diperbolehkan adalah C4 atau menganalisis, C5 atau mengevaluasi, atau dan ya C6 mencipta. Kemudian tambahkan lagi, karena soal HOTS itu kan yang bagus adalah yang kontekstual ya. Gunakan permasalahan kontekstual pada soal yang Anda buat agar benar-benar memenuhi kriteria HOTS. Nah, misalkan seperti ini, kita coba apakah dia bisa membuat soal yang lebih kompleks lagi. Nah ini ya, ini dia bisa ya. Ada level kognitif C4-nya menganalisis, kemudian C5-nya mengevaluasi, kemudian C6 mencipta ya, ciptakan sebuah skenario di mana penggunaan imunoterapi dapat diintegrasikan dengan terapi dan seterusnya. Ini juga mengevaluasi, evaluasilah efektivitas dan risiko dari imunoterapi checkpoint inhibitor. Kemudian nah ini ya, sudah ada 4 soal, bentuknya HOTS begitu ya. Sehingga semakin detail instruksi kita, semakin bagus juga nanti hasilnya. Oke, demikian ya penjelasan saya terkait bagaimana caranya memanfaatkan AI untuk menghasilkan berbagai jenis soal. Nah, yang kita bahas AI kali ini kan AI berbasis website ya, yang kita akses secara online. Di video selanjutnya akan saya bahas aplikasi gratis yang di situ ada AI gratis juga yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam pertanyaan dari PDF kita atau dari materi kita. Dan di situ basisnya adalah website, sehingga nanti websitenya kita unduh dan websitenya gratis, legal, serta unlimited alias tanpa batas penggunaan. Oke, akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.